Bingung tangan sama matanya Tanjiro kenapa? Sini gua jelasin. Hai Indo Gamers, para wibu denial, jumpa lagi sama gua Asura di acara Akademi Bahasa Anime, Tokusatsu, Live Action, dan banyak lagi. Seperti yang gua udah bilang, gua bakal jelasin kenapa sih Tanjiro bisa buta dan tangannya nggak bisa digerakin lagi. Untuk lebih paham dikit, kenapa gua mau bahas mata dan tangan Tanjiro, kalian bisa lihat video gua sebelumnya yang thumbnail ini dan juga ini. Tentunya ini pasti spoiler, jadi spoiler alert. Oke, untuk sedikit mengingat, perhatikan gambar ini sebentar. Udah, dari gambar barusan, kita tahu kalau tangan Tanjiro putus dan matanya luka parah dengan borok. Nah, seketika, matanya sembuh dan tangannya bisa tumbuh lagi saat Tanjiro masuk ke mode iblis. Karena, Muzan ngaktifin sel darah di tubuh Tanjiro seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, ini chapter berapa? Ini ada di chapter 201. Oke, lanjut. Nah, hal ini bisa terjadi karena iblis punya regenerasi yang super cepat. Jadi ya, jelas banget, tangan yang putus bisa tumbuh lagi dan matanya bisa sembuh. Tapi, kenapa di chapter 204 tangannya nggak bisa digerakin dan matanya bisa jadi buta? Oke, gue bakal jelasin. Jadi, saat Tanjiro dalam mode iblis dan memulihkan anggota tubuhnya, di dalam tubuh Tanjiro itu masih ada sel iblis aktif yang masih fresh banget. Tapi, setelah dia disadarin sama teman-temannya dan terbangun di chapter 204, Tanjiro menerima berbagai macam pengobatan dengan bantuan darah Nezuko yang kebetulan adalah anti sel iblis. Alhasil, Tanjiro balik lagi jadi manusia, tapi jadi buta dan tangannya nggak bisa digerakin lagi. Nah, hal ini bisa aja terjadi karena tangan dan mata ini dipulihkan atau diregenerasi menggunakan sel darah iblis. Tapi, saat menerima pengobatan dengan darah Nezuko yang anti sel darah iblis, tentunya hal yang terbentuk dari sel darah iblis akan ikut mati juga. Tapi bang, kan Nezuko juga pernah kakinya putus terus tumbuh lagi ya? Betul, paham gua. Tapi gini, Nezuko jadi iblis itu udah lama banget dan dia akhirnya bisa nyiptain antibody buat ngelawan sel darah iblis tadi. Yang artinya, organ bentukan sel darah iblis tadi udah berasimilasi dulu melalui proses panjang dan lama-kelamaan sel darah iblisnya dimatiin secara perlahan sama antibody yang terbentuk tadi. Jadinya, organ Nezuko walau udah jadi manusia lagi tetap aman. Nah, kalau Tanjiro kebalikannya, tangan dan matanya nggak bisa dipakai karena ya sebelum tubuh dan organ baru dari sel iblisnya ini berhasil berasimilasi dan membentuk antibodi sendiri, keburu dimatiin pakai obat yang dibuat dari penelitian darah Nezuko. Ya jadinya kayak tumor atau daging tumbuh gitu. Ada bentuknya, tapi ya cacat dan nggak bisa dipakai. Dan ini keinginan kecil gua sih. Gua kalau lebih seneng Tanjiro jadi iblis ya. Tapi kesadaran dia pulih, toh dia udah bisa tahan sama matahari di awal-awal jadi iblis. Nggak kayak Nezuko yang cukup lama buat tahan sama matahari. Terus gue bisa lihat bentuk iblis yang kayak ada gabungan-gabungan Kyuubi dari Naruto. Cuma ya nggak apa-apa, gini aja cukup oke sih. Dibalikin jadi manusia, tapi ada alasannya. Kenapa tangan dan matanya nggak bisa dipakai lagi? Jadi terkesan logis walau ini cuma cerita fiksi. Dan itu kerennya, dimana cerita fiksi ngambil beberapa konsep dari dunia nyata, tempat kita berada sehingga kita yang baca berasa relate dan ketrigger buat belajar dari hal-hal itu. Bukan malah ngatain ini nggak nyata, nggak masuk akal, dan lain-lain. Ya jelas nggak masuk akal, kan fiksi bos, fiksi. Tapi ya kalian jangan sok ngide juga, sok-sokan nyatuin dunia fiksi sama dunia nyata dengan ngelakuin hal-hal kayak di anime atau manga. Misal Kimetsu no Yaiba ini, kayak nebas-nebasin iblis atau sok-sokan pakai teknik pernafasan. Ya udah, gitu aja sih. Semoga penjelasan gua bisa dipahami. Walau ini jatuhnya tetap fan teori atau hipotesa gua. Atau kalian punya pendapat kalian sendiri? Bisa tuh tulis-tulis di kolom komentar di bawah. Makasih banget udah mau dengerin video gua bahas Kimetsu no Yaiba ini. Dan ya, tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Linstone Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian biar kalian bisa bantu gua ganti laptop gua yang patah ini. Follow Instagram gua @min_asura, di mana di Instagram gua sering bagi-bagi info anime, tokusatsu yang gak pakai effort, macam bikin video di YouTube. Dan gua juga sering bagi info game-game gratis tuh. Lumayan kan? Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol langsung sama gue atau host lain, ngobrolin soal anime atau hal-hal lain, bisa join di Discord Linstone Studio. Linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit. Dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Gue harap kalian tetap di rumah.